Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak kami sekalian yang luar biasa. Meskipun di rumah, semangat tetap membara. Ya. Pada hari ini kita kembali bisa bertatap muka meskipun lewat media daring, ya, media online, tapi tidak apa-apa. Insya Allah, ya, keberkahan dari Allah akan tetap untuk kita semuanya. Seperti hari-hari sebelumnya, hari ini kita akan kembali belajar cukup 2 mata pelajaran. Yang pertama hari ini akidah, yang nanti kedua adalah bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Awas, bacaannya harus lebih baik, lebih khusyuk dari sebelumnya. Ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai dibahas pelajaran hari ini, Bapak ingin mendengar suara semangatnya meskipun di rumah. Kalau Bapak katakan selamat pagi, maka jawab pagi, pagi, pagi. Tuh ya, siap? Atur nafas ya. Tarik, keluarkan. Lagi, tarik, tahan, awas jangan keluar dari belakang. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Siap? Teriak ya. Selamat pagi, 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 pagi. Sekali lagi. Selamat pagi, 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 pagi. Oke, bagus. Kompak seperti itu ya. Kalau sudah siap, sudah konsentrasi semuanya, silakan dibuka buku akidah akhlaknya halaman 3 ya. Kita mulai dari bab 1 atau pelajaran pertama tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Sejak kalian kelas 1, bahkan mungkin dari mulai TK, RA, PAUD, atau Bimba, kalian sudah mengenal dengan istilah kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah, betul itu. Apa? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Seyogianya kita sebagai umat muslim, semua perkataan, omongan yang keluar dari mulut kita itu harusnya kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Ya, selain kata-kata yang baik, tinggalkan. Seperti itu. Berusaha kita menahan mulut kita untuk berbicara dari hal-hal yang tidak baik. Sampai sini paham? Oke. Apa saja sih Pak kalimat thayyibah yang akan kita pelajari hari ini? Oke, kita baca dulu. Ada beberapa kalimat thayyibah yang mungkin dulu waktu masih belajar normal di sekolah kalian suka baca, apalagi menjelang sholat duha
khususnya di hari Jumat kita dikasih waktu luang tuh untuk berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Yuk ikuti Bapak, kita baca 3 kali lah minimal. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dari berkata yang tidak baik. Jadi mulutnya selalu berkata yang baik-baik. Ikuti Bapak. Boleh pakai nada? Ya, nada yang paling bagus, suara yang paling bagus, suara emasnya dikeluarkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 2 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Luar biasa, suaranya bagus ya, suara anak-anak Bapak bagus semua ya. Tidak semua akan kita bahas itu. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Kita cukup hari ini 3 saja. Yang pertama kalimat tasbih. Apa kalimat tasbih? Bunyinya subhanallah, betul. Yang kedua ya, kalimat masya Allah. Tasbih subhanallah. Kemudian yang kedua masya Allah. Yang ketiga kalimat takbir, Allahu akbar. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Kenapa sih Pak harus dibaca? Harus dibaca wae itu teh perasaan sering mendengar, sering membaca. Iya. Ya karena itu luar biasa. Ya. Apakah kalian suka berzikir? Setelah sholat suka zikir atau tidak? Ya. Nih, ada sebuah kata hikmah, kata mutiara mengatakan, jika hati kita bersih, ya, maka ia tidak akan pernah puas dari berzikir kepada Allah. Sekali lagi, kalau hati kita bersih, suci, ya, dari hal-hal dosa, maksiat, ya, maka kalau kita berzikir itu 10 kurang, 30 masih kurang, 100 masih kurang, 200 masih merasa kurang, berarti bagus hati kita bersih. Alangkah lebih bagusnya kalau sebelum kita berdoa itu kita zikir dulu wiridan. Bahasa lainnya itu wiridan, baca subhanallah minimal 33, alhamdulillah 33, ditambah Allahu akbar 33, ditambah la ilaha illallah tahlil 100 minimal. Luar biasa. Ya. Kalau kita selalu kekurangan dalam berzikir berarti hati kita bersih. Tapi kalau kita enggan, malas untuk berzikir, ada apa dengan hati kita? Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung saja, tidak usah lama-lama ya. 1. Subhanallah, artinya Maha suci Allah.
Biasanya kalau kalimat tasbih itu biasanya disandingkan dengan kalimat tahmid, ya, dengan kalimat tahlil biasanya. Contoh kayak tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, biasanya seperti itu. Jadi bagi orang yang sering membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya, selain salah satu keutamaannya itu diampuni segala dosa-dosanya, juga insya Allah dapat dipermudah mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, memahami rezeki itu bukan hanya duit. Ya, di kita kadang-kadang kalau bukan duit bukan rezeki, suka salah. Rezeki itu bukan hanya uang, ya, punya orang tua yang baik, punya kakak yang baik, adik yang baik, ya, itu sudah rezeki. Ya, kita sehat juga itu sudah termasuk rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, ya. Oke. Pak, bagaimana kita menerapkan ngelafal kalimat subhanallah dalam kehidupan sehari-hari ini? Seperti apa dong? Ya, tolong dijelaskan. Siap, Bapak akan jelaskan, ya. Dengan dibaca saja insya Allah kalian paham, tapi supaya lebih paham Bapak jelaskan. Lihat halaman 4 paling atas, ya, menerapkan lafal kalimat thayyibah subhanallah. Ya. 1, ya, dapat dilafalkan ketika berzikir setelah sholat 5 waktu. Biasanya kan dari mulai astagfirullahaladzim, terus la ilaha illallah, Allahumma antas salam, imam sampai kepada ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah. Dibaca bukan diam. Bukan begitu, itu baca subhanallah, subhanallah. Mulut baca subhanallah, hati mengikuti maha suci Allah, maha suci Allah. Boleh sambil tangan ngitung atau pakai tasbih, ya. Bukan ketika sholat kata imam ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah, kalian malah diam. Yang kedua, melihat kekuasaan Allah yang mengejutkan. Misalnya ketika melihat petir, rusak, tegur. Kalau musim hujan, ya, baca subhanallah. Yang ketiga, mengingatkan imam ketika lupa rukun bacaan atau gerakan-gerakan sholat bagi makmum laki-laki nih. Maksudnya begini, ketika imam itu contoh, kelihatan nggak kalau Bapak berdiri? Wah, setengah nggak ada kepalanya, nggak apa-apa lah. Ini, kepalaku mana? Oke, misalnya ketika imam nih, misalnya terakhir baca surat pendek, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Harusnya apa? Ruku. Harusnya si imam itu ruku kan? Allahu Akbar. Tiba-tiba si imam habis minal jinnati wan nas langsung sujud. Allah. Nah, sebelum imam sampai sujud itu buru-buru makmum yang laki-laki baca subhanallah, tapi nggak usah teriak subhanallah, tidak usah, cukup yang penting kedengaran oleh imam subhanallah, subhanallah, begitu. Jadi itu untuk mengingatkan imam, bukan diteriakin, Pak Imam, jangan sujud, ruku dulu. Batal, nggak boleh. Cukup dengan subhanallah, subhanallah. Maka imam kalau paham, imam, oh ada yang kelewat nih, ada yang salah nih. Makanya tidak sembarangan atau menjadi imam sholat itu, menjadi pemimpin itu, ya, harus tahu, ya.
aturan-aturan mainnya, harus tahu hukumnya, harus bagus bacaannya. Seperti itu ya, jangan asal ya. Jadi pemimpin itu harus dituntut untuk serba tahu, serba nyaho, serba bisa ya, seperti itu. Oke, paham ya? Paham ya? Cukupnya begini, kalimat subhanallah, disebut juga kalimat tasbih, kemudian artinya maha suci Allah. Kapan waktu dibacanya? Dilihat di sana. Berzikir setelah sholat 5 waktu, ketika melihat atau mendengar yang mengejutkan ya, misalnya mendengar petir tadi sudah, kilat, badai, tsunami dan lain sebagainya, atau tadi ketika mengingatkan imam ketika lupa. Kalian paham itu saja, nggak perlu bahasnya sesuai buku, yang penting maksudnya sama. Silahkan bebas kalian bahasnya seperti apa yang kalian mudah untuk dimengerti dan diucapkan oleh kalian, seperti itu. Oke, beres untuk subhanallah. Kita akan mulai untuk kalimat yang kedua, kalimat masya Allah. Tapi sebelum ke sana, kita rileks dulu sebentar ya. Bapak akan ajarkan satu permainan untuk mengembalikan konsentrasi. Tangannya begini, siap semua? Bisa tepuk? Bisa tepuk, cepat tepuk. 1, 2, 1. Oke, bisa ya. Begini, kalau Bapak ucapkan pagi, maka tepuk 1 kali. Kalau kata Bapak siang, tepuk 2 kali. Kalau sore, tepuk 3 kali. Kalau malam, tepuk berapa kali? Tepuk bukan 4 kali, tepuk setengah. Gitu. Malam jadi setengah, seperti itu. Siap? Konsentrasi, kita coba bareng semua. Siap tangannya? 1, 2, 3. Pagi, siang, sore, malam. Jangan tepuk. Sekali lagi. Siap. Pagi, malam. Tepuk lagi. Setengah tepuknya. Nggak konsentrasi. Konsentrasi. Sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam, 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 pagi, sore, malam, siang. Oke, konsentrasi semuanya sudah bagus. Semua tarik napas yang panjang, keluarkan sampai 3 kali. Silahkan sampai 3 kali kalian rileks, santai, biar kembali lagi normal. Boleh gerak-gerakin tubuhnya dulu, boleh ya, tapi asal jangan lari keliling rumah dulu 7 kali, jangan, capek ya. Yang kedua, masya Allah. Kalimat thayyibah yang kedua adalah masya Allah ya. Apa sih Pak maksudnya? Apa sih maksud dari kalimat masya Allah? Kalimat thayyibah masya Allah itu artinya inilah yang dikehendaki oleh Allah ya. Jadi intinya merupakan ungkapan rasa kekaguman atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang indah serta baik. Boleh dilihat di bukunya biar kalian mudah memahaminya ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, yang menakjubkan, maka ucapkanlah masya Allah ya. Ciptaan Allah semuanya itu luar biasa ya, seperti itu. Luar biasa. Allah menciptakan semut, Allah menciptakan burung bisa terbang dan lain sebagainya. Termasuk lihat aja, nggak usah jauh-jauh ke dalam diri kita ya. Begitu hebatnya Allah menciptakan tangan dengan 5 jarinya. Coba bayangkan kalau jarinya cuman 2, kayak kepiting, gimana makannya ya. Itu lubang hidung ke bawah, alhamdulillah. Coba ya kalau lubang hidung ke atas, kalau hujan bagaimana
ya, tapi Allah menciptakan semuanya sudah terencana luar biasa, ya. Maka patutlah kita mengucapkan Masya Allah. Untuk lebih jelasnya lihat di sana. Kapan Pak kita menerapkan lafal kalimat Masya Allah? Iya, satu, seperti tadi, mengungkapkan kekaguman atas indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, indahnya, baiknya ciptaan Allah, itu intinya begitu. Kemudian mengekspresikan penghargaan dan pengingat bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Hari ini Bapak di sini, kalian di rumah, mungkin itu sudah kehendak dari Allah. Tahun ini kita mengawali tahun pelajaran dengan seperti ini, online, daring, virtual, bahasa lainnya apalah. Mungkin ini sudah kehendak dari Allah, seperti itu. Ya, kita tidak usah banyak menggerutu, yang penting kita maksimalkan ya apa yang kita bisa untuk tetap belajar dan mendapatkan ilmu. Itu yang kedua. Subhanallah sudah, Masya Allah sudah. Yang terakhir, kita percepat saja, ya, karena ini gampang lah, materinya nggak terlalu sulit. Kalimat takbir, Allahu Akbar, ya, itu. Kalimat takbir itu artinya Allah Maha Besar. Sering kalian mendengar, kita sering mendengar. Karena apa? Ini ada di awal ketika seorang muazin mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak di Mekah. Pertanyaan Bapak, dalam azan ada berapa kali takbir? Dua, salah. 4, salah. 8, kebanyakan. Ada berapa? Ada 6, bukan 5. Sok salah wae. Ada 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada berapa? 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tadi 4 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi dalam azan itu kalimat takbir diucapkan sebanyak 6 kali 6. Ingat, ada 6 kali diulang dalam azan kalimat takbir. Ya. Ya. Allah Maha Besar. Ya, semua makhluk hidup yang nyata, yang gaib, yang di darat, di laut, di udara, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, merupakan ciptaan Allah. Allah merupakan zat yang maha besar. Tidak ada sesuatu yang dapat menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalau ketika kita punya masalah, jangan bilang begini, ya Allah, saya punya masalah yang sangat besar. Harusnya ketika kita punya masalah, kita ucapkan, laporkan, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Masalah segede apapun bagi Allah kecil. Tinggal bagaimana kita PDKT kepada Allah. Pendekatan, bro. Ya, kita melakukan pendekatan kepada Allah. Insya Allah masalah sebesar apapun, seberat apapun, kalau kita sudah meyakini tidak ada yang bisa mendandingi kebesaran Allah, maka masalah itu insya Allah kecil bagi kita, apalagi bagi Allah. Seperti itu, ya. Kemudian salah satu zikir yang dianjurkan, baik itu ketika selesai melaksanakan sholat wajib atau dalam kondisi lainnya,
Kapan Wak? Wak lagi. Kapan Pak kalimat takbir diucapkan? Lihat di buku halaman 5 di bawah. 1 ketika berzikir ketika sholat. Yang tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang kedua ketika menghadapi bahaya atau masalah seperti yang dialami Nabi Muhammad dalam perang Badar. Itu saat akan Bapak perlihatkan seperti apa filmnya ya. Filmnya insya Allah nanti kalau diperkenankan dan ada waktunya ya, seperti apa masalah dalam perang Badar. Nabi Muhammad di sana memperbanyak membaca takbir dan alhamdulillah semuanya masalah selesai, bisa diatasi dengan izin Allah. Ketiga, melihat, mendengar dan atau merasakan kemahakuasaan Allah. Mirip seperti yang tadi ya, ada gempa bumi, banjir, tsunami dan lain sebagainya. Maka kita pun dianjurkan membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak film Indosiar kan? Ku menangis membayangkan betapa lelahnya daring ini ya. Tapi tidak apa-apa. Nih mudah-mudahan lelah ini menjadi lillah insya Allah seperti itu. Nanti tugasnya ya tidak usah susah-susah ya, cukup kalian nanti yang pertama tulis di buku, tulis kalimat subhanallah pakai bahasa Arab, subhanallah artinya maha suci Allah. Kemudian masya Allah ya, tulis artinya di bawahnya, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang terakhir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu nanti ditulis di buku tulis ya. Silahkan nanti untuk laporannya boleh dipoto dikirim ke Bapak. Harus dipoto terus? Kan sebagai bukti laporan kamu teh udah mengerjakan apa belum, tinggal dipoto doang, kirim. Kalau udah terkirim, udah dibaca ke Bapak, boleh dihapus seperti itu ya. Semua yang kita pelajari ada di rangkuman di halaman 7, boleh kalian baca ya. Bacanya dalam hati aja ya, nggak usah teriak-teriak. Jadi dalam hati dihayati, oh kalimat thayyibah, ada kalimat, di-scan ya, set dilihat, diresapi, oh iya ini yang tadi Bapak bahas teh, sudah baru masuk ke Google Classroom ya, kerjakan tugas di sana ya. Itu saja untuk pembahasan akidah akhlak hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Setelah ini silakan kerjakan tugas di Google Classroom. Setelah itu boleh makan dulu di rumah bebas ya. Setelah itu siap-siap untuk bahasa Indonesia yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.